Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini, tanggal 31 Juli 2018, kembali kita berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi. Dan saat ini di ruang studio sudah hadir Romo kita terkasih, Romo Agustinus Setio Wibowo SJ, yang dengan akrab dapat kita panggil Romo Setio. Halo Romo Setio, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Rofi. Ya, terima kasih Romo untuk kehadirannya di studio kami pada hari ini. Terima kasih kembali. Ya, Romo, pada hari ini kita umat Katolik juga merayakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola Imam ya Romo ya. Betul. Ini pas banget ya sama ordonya Romo. Betul sekali. Bukan kebetulan Romo diundang nih pada Ya, hari ini. terima kasih untuk undangannya. Iya. Baik Romo, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik ini, kita akan berdoa. Mari kita membuka hati kita, mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Para sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sabda-Mu adalah makanan hidup kami. Ia menumbuhkan dan menguatkan batin dan roh kami. Sabda-Mu, makanan yang Kau berikan kadang tidak enak, meski tentu makanan itu menyehatkan. Makanan yang harus kami serap tidak selamanya nikmat, tidak selamanya manis, dan kadang-kadang justru lewat makanan yang kadang terasa pahit, terasa hambar, kami tetap Kau tumbuhkan. Bukalah mata, telinga, dan panca indera kami, agar kami selalu siap dan berkenan dengan apapun makanan dan sabda yang Kau hidangkan, karena lewat sabda-sabda itu, Engkau pasti hendak menumbuhkan kami. Doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Setio untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mendengarkan dua bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Dan untuk saat ini Romo, saya akan membacakan bagi sahabat semuanya bacaan yang pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia bab 14 ayat 17 sampai dengan 22. Dan nanti bacaan Injil kita akan mendengarkan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Mari saat ini bersama-sama kita membaca dan mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari kitab Yeremia bab 14 ayat 17 sampai dengan 22. Air mataku bercucuran siang dan malam tiada hentinya. Sebab anak dara putri bangsaku dilukai dengan luka parah. Luka yang sama sekali tak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada lagi kesembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, namun tiada sesuatu yang baik. Kami mengharapkan kesembuhan, namun hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami insyaf akan kejahatan kami dan akan kesalahan leluhur kami. Kami sungguh telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah kiranya menolak kami, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami. Janganlah kiranya membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara para dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami,
yang membuat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan pertama, marilah bersama-sama dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami, ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Maka kami, umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagimu turun-temurun. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Kita kunjukkan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menabuhkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Setio untuk bacaan Injilnya. Romo, ketika kita sudah mendengarkan dua bacaan tadi, apakah hikmat yang dapat kita petik, Romo, dari bacaan yang pertama terlebih dahulu? Ya. Baik, para pendengar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada bacaan pertama tadi kita mendengarkan semacam puisi, semacam ratapan, semacam keluhan yang diungkapkan Yeremia atas nasib bangsanya. Jadi kalau kita baca kitab Yeremia bab 14 sampai bab 15, di situ digambarkan pertama adanya bencana yang menimpa Yehuda. Setelah itu Yeremia mewakili bangsanya mengeluhkan, meratap, bersedih atas bencana yang menimpa mereka. Lalu baru nanti di bab 15 yang tidak ada di yang kita baca tadi itu, ada jawaban dari Yahweh.
Bencana, kalau dalam tradisi kuno ya, itu biasanya digambarkan menjadi 3. Yang pertama adalah perang, yang kedua adalah kelaparan, dan yang ketiga tentu saja wabah pes. Yang waktu itu belum ada obat untuk menghentikannya. Yeremia pada teks ini menggambarkan situasi perang, di mana Yehuda digambarkan seperti, dikatakan di sini seperti perempuan muda. Di sini di teks tadi saya agak lupa. Nah, putri bangsaku dilukai dengan luka parah. Jadi perempuan muda yang terkena luka pedang dan parah. Nah, bila Yeremia pergi ke padang, jadi maksudnya sebetulnya pergi ke desa-desa di luar kota, karena kota kan tempat yang berbenteng ya. Jadi manakala Yeremia pergi ke desa-desa di luar kota, di luar tembok, yang dia temui adalah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Dan kemudian ketika dia masuk ke kota yang berbenteng itu, yang dalam situasi perang biasanya dikepung ya, maka kemudian penduduk di dalam kota akan terkena wabah kelaparan. Dan yang menarik dikatakan, bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Artinya kehadiran nabi, kehadiran imam-imam yang seharusnya menjadi perantara umatnya dengan Tuhan, ketika mereka berjalan di padang-padang, di desa-desa, dan mereka masuk ke kota-kota itu, yang mereka jumpai adalah bencana. Penderitaan ya. Penderitaan. Bencana, kejahatan, lalu semacam sebagai nabi, sebagai imam, lalu kan ya kamu lalu kan tidak mengenal lagi Tuhan di mana begitu loh. Tuhan yang menjaga, yang katanya menjadi penopang batu karang Israel itu di mana. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian kita mendengarkan Yeremia mengucapkan semacam puisi, semacam ratapan, kesedihan, meminta belas kasihan kepada Yahweh. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul sedemikian sehingga tidak ada lagi kesembuhan? Yeremia mengungkapkan kesedihan itu kepada Yahweh, dan Yeremia sadar bahwa dalam arti tertentu semua kengerian itu akibat kesalahan dari bangsa Israel sendiri. Dikatakan di sini, ya Tuhan, kami insaf akan kejahatan kami dan akan kesalahan leluhur kami. Kami telah berdosa kepadamu. Dari puisi berisi ratapan ini, Yeremia pasrah dan hanya memohon kepada Yahweh, belas kasihan kepada Yahweh, di depan keputusan dan hukuman Yahweh yang di sini tampaknya tidak bisa diapa-apakan lagi. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dicabut lagi. Dan bahkan kalau kita nanti membaca awal-awal bab 15, kelanjutan dari teks ini, Yahweh memang tidak mencabut hukuman ini. Jadi memang sedih ya. Ratapan, kita berada dalam kegelapan, kita tahu karena itu kesalahan kita, karena dosa-dosa kita hanya bisa berharap memohon supaya Tuhan mengampuni kita, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Ya, baik Romo. Romo, ini saya tertarik ya Romo, ketika Romo mengatakan di bab setelah ini itu Yahweh tidak mencabut hukuman. Sedangkan kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasih. Betul. Pertanyaan saya Romo, apakah pada zaman ditulisnya cerita ini Yahweh atau Allah yang kita kenal itu juga memberikan rahmat supaya bangsa Israel atau mungkin para nabinya tuh bisa bertahan. Jadi hukuman tetap berjalan, tapi rahmat juga ada gitu. Karena kalau yang Perjanjian Baru dan seperti yang saya ketahui, pasti akan tersedia rahmat itu Romo ya. Tapi kalau
dalam cerita ini bagaimana Romo? Ya. Dalam situasi saat itu? Tentu kalau dalam gambar besarnya ya, Iya. lewat permenungan Perjanjian Lama kemudian Perjanjian Baru, tentu nanti kita akan masuk ke dalam wajah Allah yang adalah kasih ya, Iya. yang tentu akan memberikan pembebasan kepada umatnya. Namun kalau kita kembali ke teks ini, saya kira bacaan pada hari ini mengajak kita untuk merasakan ya, yang tadi yang saya katakan dalam doa itu makanan pahit ya, Oh iya. yang kadang-kadang memang harus kita telan, Iya. begitu ya, bahwa ada momen-momen saat-saat di mana kita itu gelap, Iya. kita itu ya memang kita ingkar pada janji Tuhan, kita ingkar pada perjanjian Tuhan, sehingga lalu kita harus mengalami itu. Kita ingat bahwa sejarah Israel adalah sejarah Yahweh yang mendengarkan penderitaan orang Israel di Mesir. Yahweh membebaskan bangsa Israel, lalu karena pengalaman manis ini, pengalaman manis antara orang Israel dengan Yahweh ini disegel ya dalam bentuk dua loh batu ya, Iya. dalam perjanjian. Namun dengan berjalannya waktu, ya begitu, Israel tidak setia, Iya. hukum datang tanpa ampun. Iya. Sejarah kita dalam hidup kita sehari-hari ya, misalnya sejarah perkawinan sebuah keluarga, Iya. atau sejarah mungkin bagi saya, teman-teman saya, sejarah janji imamat, atau kaul religius, atau mungkin dari teman-teman sekalian sejarah karir pekerjaan kita masing-masing, Iya. biasanya pada awalnya juga merupakan sejarah manis, Iya. ya mirip seperti Israel dengan Yahweh. Iya. Saat kita pertama kali mendapatkan pekerjaan, ya betapa kita sangat senang begitu ya, Iya. akan cinta Tuhan. Saat kita bertemu pasangan ya, betapa kita melihat ya kebaikan Tuhan itu lewat pasangan yang menerima kita. Saat kita mengikrarkan kaul religius ya, kita juga menyadari cinta kasih Tuhan sehingga kita berani ya memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita sadar ya betapa kasih Tuhan begitu kuat sehingga pada saat itu kita juga dengan rela hati membuat perjanjian. Iya. Ya kan? Dalam Ya. perkawinan ada perjanjian. Dalam kaul religius juga ada perjanjian. Dalam karir-karir pekerjaan juga ada yang namanya sumpah jabatan Ya. atau ikatan-ikatan profesional lainnya. Iya, betul. Dan kita tahu seperti bangsa Israel juga, seiring berjalannya waktu, entah mengapa kadang-kadang kita seperti yang digambarkan Yeremia. Artinya apa? Kita berada dalam situasi buruk. Kalau tadi di Yeremia, wabah perang dan Iya. kelaparan. Kelaparan. Kadang-kadang kita dalam hidup berkeluarga, dalam hidup religius, atau dalam hidup pekerjaan, kita juga mengalami yang sama kan? Iya. Kita Pasti merasa itu, dalam Romo. situasi buruk. Kita mirip terkena bencana tanpa obat. Iya. Perang itu ya, di sini kan ada banyak luka-luka pedang ya. Bayangkan, pada abad-abad itu belum ada antibiotika, Iya. belum ada penisilin. Iya. Artinya kalau Anda terkena pedang, itu infeksi. Tidak bisa berhenti infeksinya. Iya. Nah, kalau infeksi tidak berhenti, Anda Berakibat kematian ya, pasti, Romo ya. kematian Iya. yang pasti. Iya. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu. Dalam situasi hidup sehari-hari, tiba-tiba kita merasa seperti dalam situasi seperti itu. Kita kena luka yang kita nggak tahu bagaimana harus menyembuhkannya, Iya. dan kita tahu ujungnya hanyalah kematian. Iya. Kita sadar bahwa, atau kita ingat bahwa situasi buruk itu terjadi karena kesalahan kita, karena ketidaksetiaan kita. Seperti yang dikatakan Yeremia, ini semua terjadi karena kejahatan kami. Kami sadar itu karena kejahatan kami. Itu semua adalah karena salah kita sendiri. Karena saya tidak setia dalam janji religius saya, karena kita tidak setia dalam janji perkawinan kita, karena kita tidak setia dalam sumpah jabatan kita ya. Sehingga akhirnya kita masuk dalam situasi ya, yang penuh ratapan seperti yang dikatakan oleh Yeremia ini. Iya, Romo. Dan kita sadar bahwa kita ingin meminta ampun kepada Tuhan. Ya, itu hal yang baik ya, Romo ya, menyadari. Betul. Baik. Menyadari keadaan kita. Karena kadang ada orang yang sudah terpuruk masih sombong, Romo.
sampai akhirnya dihajar berkali-kali sama Tuhan baru oh iya ya gitu Romo, nggak sadar. Jadi kalau cepat sadar bagus. Saya kira yang digambarkan di Yeremia ini adalah pukulan yang betul-betul terakhir kali ya. Yang mau tidak mau udah ditempeleng sama Tuhan ya Romo, bukan disentil. Mau tidak mau Anda harus sadar ya, karena Anda sudah kena luka seperti ini ya. Iya. Dan dalam posisi seperti itu kan lalu kita ingat kesalahan kita, lalu kita minta ampun kepada Tuhan kan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Tapi, nah ini yang saya kira ingin saya tekankan untuk kita renungkan ya. Yang namanya hukuman, nasib buruk, kekelaman, efek-efek negatif dari tindakan kita itu kan tetap kita alami. Iya kan? Betul. Nggak akibat bisa kan, dosa kita. Akibat dari dosa kita kan tetap kita rasakan. Nggak bisa Anda datang gereja mau ampun pada Tuhan lalu berharap semua masalah hilang. Nggak bisa. Betul. Jadi kadang-kadang kita ada dalam situasi seperti yang digambarkan Yeremia, di mana akibat kesalahan kita sendiri kita harus mengalami hal-hal buruk itu. Kita sudah mohon ampun pada Tuhan, tapi kita tetap harus menjalani akibat atau konsekuensi dari hal buruk atau kesalahan kita sendiri. Nah, yang menarik di akhir teks ini, meskipun sadar akan kesalahannya, ya di sini misalnya satu kesalahan besar yang dibuat Israel adalah, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara para dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Ini adalah sebuah rujukan kepada dewa Baal. Oh, dewa Baal. Jadi orang Israel dalam situasi kekeringan, ya salah satu yang menyebabkan kelaparan ya, bencana besar di Israel. Mereka itu bukannya berdoa kepada Tuhan, tetapi kepada dewa kesia-siaan. Waduh. Ya. Sama seperti kita dalam situasi-situasi tertentu, kadang-kadang kita tidak memohon pertolongan Tuhan, tapi kita memohon pertolongan dewa-dewi kesia-siaan. Dewa-dewi kesia-siaan yang lalu akibatnya membuat kita makin jauh dari Tuhan. Iya, makin terpuruk ya Romo ya. Jadi ini adalah salah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Israel, yang barangkali kita juga melakukannya ya. Iya. Dan Romo. akhirnya ya sudah, seperti Yeremia, kita diajak kembali ya. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah pengharapan kami. Ya. Jadi dalam situasi buruk kita, lewat bacaan pertama ini ya, kita diajak untuk, ya sudah kita harus menjalani, orang Jawa bilang ngelakoni begitu ya, harus menjalani semua ini karena kita tahu ini kesalahan kita. Tetapi bersama Yeremia kita tetap percaya pada yang namanya pengharapan pada Tuhan. Itu Mbak Rofi yang renungan yang bisa kita buat untuk bacaan pertama ini. Ya, baik Romo. Betul ya Romo ya. Kalau kita ada pengharapan itu pasti selalu ada kehidupan Romo. Ya, saya jadi teringat ada satu kata-kata mutiara yang saya suka Romo. Itu there is life, there is hope. Jadi kalau ada kehidupan pasti ada pengharapan. Iya. Kalau menurut Romo sendiri Romo, pengharapan itu bisa kita bentuk melalui sikap yang bagaimana sih Romo? Karena kan kita bisa saja menghibur saudara kita yang sedang kesulitan, sedang menderita. Ya sudah, kamu sabar, lakoni aja. Ya sudah, tetap berharap saja gitu misalnya. Tapi bagi yang mengalami itu, dia susah gitu untuk memulai berharap tuh gimana? Nah, menurut pengalaman Romo sendiri, supaya kita bisa terus berharap itu, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Romo? Ya, jadi tentu ada banyak hal yang bisa kita temukan, entah membaca buku-buku motivasi, membaca buku psikologi, konsultasi dengan psikiater, berbicara dengan banyak teman, ya. Itu semua adalah sarana-sarana manusiawi yang tentu bisa dipakai untuk menumbuhkan harapannya. Tetapi menurut saya yang paling dasar, kalau kita kembali kepada 3 keutamaan pokok dari orang Kristiani, yaitu iman, harapan, dan kasih. Ya. Jadi harapan itu hanya bisa muncul kalau kita punya iman. Ya. Ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Ya, betul. Kalau seperti Yeremia ya, mengalami situasi seperti ini, hancur dan seperti ini, kok masih bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan? Ini kan situasi yang sudah sangat mengerikan ya betul. Romo ya. Sama seperti kalau kita misalnya karena kesalahan-kesalahan profesional kita lalu kita mengalami berbagai macam hal ya. Bagaimana kita masih bisa tetap percaya atau berharap kepada Tuhan? Ya kuncinya adalah iman. Iman.
Maka dalam pengalaman saya, iman itu soal yang sangat konkret ya. Iya. Iman itu artinya kita memelihara hidup rohani kita, Iya. sakramen-sakramen. Yang paling membantu untuk saya adalah ziarah ke Gua Maria. Ziarah Ya, itu dari kecil sudah ditanamkan oleh ibu saya. Iya. Dan saya selalu senang ya. Mungkin tidak ada permintaan khusus, tidak ada intensi khusus, tapi sudahlah. Kesana saja, berdiam, lalu entah berterima kasih, entah bersyukur, entah mendoakan teman ya. Iya. Nah, ini adalah upaya memelihara iman. Iya. Ya, lewat tradisi-tradisi begitu, lewat doa-doa yang rutin, lewat sakramen yang rutin ya. Nah, kalau kita itu punya iman yang seperti itu, saya kira kok sebesar apapun masalah, sebesar apapun penderitaan yang kita tidak tahu kenapa ditimpakan kepada kita, kita masih akan punya kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Amin, Romo. Ya. Terima kasih Romo untuk saran-saran Romo ya yang praktis dan dapat kita lakukan dengan pertolongan Tuhan ya Romo. Ini cerita sedikit nih Romo tentang ziarah ke Gua Maria yang ternyata Romo sudah diwariskan dari ibunya Romo ya. Ini sangat baik sekali Romo. Dan ini baru mau saya lakukan terhadap anak saya, tapi sudah terlambat belum ya Romo karena anak saya udah besar. Karena saya juga baru mengetahui tradisi yang baik ini baru-baru dari teman saya Romo. Jadi cerita singkatnya ketika libur lebaran kemarin, ada teman saya yang ngajak saya dalam satu hari itu karena kan pas libur lebaran kan Jakarta sepi tuh Romo. Jadi dia bilang yuk kita ziarah ke Gua Maria yang ada di Keuskupan Agung Jakarta di 9 tempat. Terus saya bilang sama dia, kayaknya nggak mungkin deh saya bilang di Jakarta sehari 9 tempat. Saya bilang gitu. Paling 4-5 tempat aja udah bagus, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, oh kamu belum pernah ya jalanin ini. Aku sering, dia bilang, terutama pada saat libur lebaran, Jakarta itu lowong gitu. Tadinya terus terang Romo, karena saya tidak dibiasakan seperti ini, saya merasa, ya udahlah akhirnya saya bilang, oke lah saya ikut, saya mau nemenin kamu gitu. Akhirnya saya temenin dia ke satu gereja, kedua, ketiga. Dan memang Romo ya, yang saya alami itu perasaan saya rasanya damai banget. Kami waktu pas pergi ke Gua Maria itu kita nyalain lilin dan kita doa novena. Terus menyampaikan ujud-ujud seperti yang tadi Romo katakan. Jadi pas Romo ngomong seperti ini saya pikir wah kayaknya Tuhan menetapkan hati saya untuk meneruskan tradisi ini Romo. Karena saya udah setua ini baru mau memulai tradisi ini Romo. Ya, tidak ada kata terlambat ya untuk memulai sebuah tradisi yang baik, membiasakan, menularkan iman dengan cara-cara yang sederhana, simpel seperti itu. Iya, baik Romo. Jadi itu semua bisa menumbuhkan harapan kita Romo ya. Menguatkan iman. Iya, menguatkan iman kita. Sehingga nanti dalam situasi apapun kita tetap berani berharap. Iya, baik Romo. Masih ada beberapa menit ke muka Romo. Boleh diterangkan juga Romo tadi 3 keutamaan adalah iman dan harapan. Tadi kasih. Nah, yang terakhirnya ini Romo apa hubungannya dengan harapan? Jadi begini, kalau kita punya iman yang kuat ya, kita sudah hidup dalam tradisi yang kuat, kita punya pemahaman kitab suci, sakramen ya. Lalu kita kena masalah. Biasanya kalau orang yang tidak beriman kan lalu solusinya solusi jalan pintas kan, entah bunuh diri, entah lalu ya orang kehilangan kehilangan harapan, kehilangan motivasi lalu atau kemudian ngedrak atau pokoknya seolah-olah mau menghilangkan masalah itu, tapi kan nggak hilang kan? Iya, malah bertambah. Kalau kita masih punya iman kuat, kita akan tetap berharap. Ya, ada istilah yang agak paradoksal, hope against hope ya. Jadi ketika segalanya serba putus asa, tapi Anda tetap masih punya kekuatan untuk berharap. Bahwa percaya sesuatu yang baik akan datang. Nah, kalau Anda punya kekuatan harapan seperti itu, Anda akan tetap mengasihi. Itu yang tidak gampang. Karena kalau kita lagi kena krisis, kita kena masalah, kita kan jadi skeptis ya. Kita jadi pemarah, kita jadi menuduh semua orang, kita jadi nggak percaya sama orang ya. Kita maunya mengurung diri. Nah, kalau kita punya iman, punya harapan, kita itu masih akan tetap mampu mengasihi. Kita masih tetap mampu senyum sama orang, kita masih tetap mampu membantu orang, meskipun kita masih banyak masalah ya, kita kena penderitaan macam-macam, tapi kita itu nggak tahu bagaimana, ini kekuatan roh sendiri, kekuatan Tuhan sendiri, kita tetap bisa mengasihi. Amin, Romo. Ya. Terima kasih banyak Romo Setio untuk permenungan yang dapat kita gali bersama melalui bacaan yang pertama ini. Dan setelah yang satu ini, kita akan tetap lanjut dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi kedua. Hidup TV mempersembahkan
Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita kembali bersama dalam acara Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Agustinus Setio Wibowo SJ dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, kita akan melanjutkan pada sesi dialog iman, dan pada sesi ini kita akan merenungkan bersama tentang Injil yang tadi Romo bacakan kepada kami. Ya. Hikmat apa dan kabar gembira apa, Romo, yang bisa kita petik? Nah, kita tadi mendengarkan Injil dari Matius, perumpamaan tentang kerajaan Allah, yang kurang lebih secara garis besar tentu kita sudah ingat ya, ada yang menaburkan benih baik, tetapi kemudian ada yang menaburkan benih ilalang. Ya, sehingga kemudian gandum dan ilalang itu tumbuh bersama-sama di ladang. Ya, ladang tentu Yesus sendiri menerangkan di sini ya. Ladang itu maksudnya ya dunia kita ini. Yeah. Dan tentu selalu yang menjadi pertanyaan kita kan, kok dibiarkan begitu ya ladang sama gandum tumbuh bersama-sama begitu ya. Dan jawaban Yesus di sini ya sudah, itu nanti sampai akhir zaman ya. Sampai akhir zaman. Akhir zaman nanti baru kemudian akan ada pengadilan akhir, semacam ada keputusan ya, bahwa ya yang ilalang akan dibakar, sementara yang gandum angkat masuk dalam kerajaan Bapa. Ini kan mirip dengan kalau kita ingat di Matius di bab 25 ya, kalau nggak salah, di bagian-bagian akhir itu tentang perumpamaan kambing dan domba. Domba, oh iya. Yang akan dipisahkan, betul. Mana kambing, mana domba. Jadi saya kira spiritnya sama. Kita diajak untuk melihat bagaimana hidup kita di dunia ini adalah pertempuran, perjuangan, ya. Upaya terus-menerus untuk selalu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Saya akan memulai renungan dengan pertama-tama hendak mengatakan begini. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih Tuhan membiarkan yang baik dan yang jahat tetap ada di dunia ini, gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan hal yang positif dulu. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Yesus datang menawarkan keselamatannya kepada kita di lingkungan, di gereja, di tempat kerja ya. Kita juga de facto dalam hidup sehari-hari kita menemukan bahwa ada orang yang sungguh-sungguh merasa diselamatkan oleh Yesus ya. Itu kita tidak bisa mengingkari ya, bahwa dampak nyata dari keselamatan itu sungguh ada. Saya kenal sekelompok penghayat spiritualitas kejawen ya. Kejawen ini, orang-orang kejawen, yang menemukan Yesus sebagai guru mereka. Mereka menemukan Yesus Sang Putra sebagai kasih itu sendiri, dan mereka menemukannya bukan hanya sebagai kesadaran intelektual atau sebagai semacam seperti retorika begitu, enggak. Mereka sungguh-sungguh mengalami, menghidupi, yang artinya kasih itu. Sehingga bagi mereka kerajaan surga, keselamatan, persaudaraan, kasih itu sungguh-sungguh real saat ini, hari ini. Sehingga ini lebih mengerikannya lagi untuk menakutkan untuk kita ya. Mereka itu meninggalkan dunia. Sungguh-sungguh artinya mereka tidak peduli dengan pekerjaan mereka. Tidak peduli dengan rezeki bagaimana ya, karena prinsip mereka, dahulukanlah kerajaan surga, yang lainnya akan ditambahkan padamu. Amin. Dari Matius itu ya, Romo. Kita juga tahu itu, tapi kan kita nggak berani kan meninggalkan betul-betul dunia. Nah, ini orang-orang ini sungguh-sungguh hidup dalam persaudaraan, menawarkan kasih, terutama ya kita tahu ya di masyarakat kita kayak gini ya, orang macam-macam tuh hidupnya nggak karuan begitu. Nah, mereka mungkin bisa kita katakan melawan arus, dan mereka berani menghidupi sabda itu sungguh-sungguh. Di tempat lain, saya juga bertemu dengan sekelompok anak muda Prancis, tentu sebagian Katolik, sebagian enggak. Ini anak-anak muda ya, umur-umur 20-an tahun, yang pergi meninggalkan negara mereka, segala kenyamanan mereka di Prancis sana, untuk bekerja di Cilincing. Di Cilincing, Romo? Di Cilincing. Tanjung Priok ya? Di Tanjung Priok agak ke timur. Prancis dari tuh? Prancis. Wow. Jadi mereka menjadi volunteer. Mereka setahun atau maksimal 2 tahun menjadi volunteer, bekerja membantu anak-anak putus sekolah di Cilincing ya, daerah yang kita tahu, daerah yang
di pinggiran kota, banyak pengangguran, tingkat pendidikan rendah, ya, betul. macam-macam problem kriminalitas dan prostitusi, ya. Nah, anak-anak muda ini sengaja memberikan dirinya, memberikan waktunya, memberikan hidupnya, ya, full, ya, melatih anak-anak muda itu supaya punya kepercayaan diri, punya keterampilan berbahasa Inggris, bisa memiliki sedikit kemampuan manajerial, bisa mengatur disiplin waktu mereka, sehingga nantinya mereka bisa dididik dan bisa keluar dari lingkungan yang kita bilang lingkungan kumuh itu, untuk bisa bekerja di mall, di restoran, menjadi penjaga, ya. Yang penting keluar dari situasi ini mereka punya kepercayaan diri dan bisa akhirnya nanti, ya, membantu keluarga mereka. Punya hari depan yang lebih baik, ya, Romo. Betul. Jadi itulah keselamatan yang dibawa Yesus, ya, yang berdampak nyata, yang saya kira kita juga mungkin kita melihat saudara kita, orang tua kita juga mengalami hal seperti itu, ya. Namun kita juga tahu kenyataan hidup ini, ya, tidak selalu indah, ya. Kita melihat ada orang-orang yang berhati lembut, penuh kasih, namun kita juga melihat di mana-mana suara yang keras, penuh kebencian, mengobarkan permusuhan. Kita melihat ada orang-orang muda penuh kerelaan hati untuk berkorban, membantu sesama. Tapi kita juga menyaksikan setiap hari egoisme yang masih merajalela di tempat kita. Orang yang tega korupsi, orang yang cuek, ya, sama sekali tidak peduli dengan lingkungannya, ya. Jadi dunia kita ini memang seperti yang dikatakan Yesus adalah dunia di mana gandum dan ilalang itu tumbuh bersama-sama. Tuhan selalu menawarkan keselamatannya. Tuhan selalu menanam gandum, ya. Tetapi kita juga tahu seperti dikatakan Yesus, ya, iblis si jahat juga selalu menanamkan ilalang. Nah, karena tanggal 31 Juli adalah hari raya peringatan Santo Ignatius Loyola. Kebetulan saya bergabung di Ordo Serikat Yesus, ya. Maka saya ingin sedikit men-sharingkan, ya, bagaimana Santo Ignatius juga melihat realitas dunia kita ini yang adalah dunia di mana gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama. Dan tentu Santo Ignatius hendak menawarkan bagaimana strategi kita, ya, bagaimana caranya supaya kita ke gandum dan bukan yang ke ilalang. Nah, Santo Ignatius dalam sebuah buku yang terkenal, ya terutama di kalangan Yesuit, mohon maaf, beliau menulis buku latihan rohani, ya, spiritual exercises, buku yang mesti dilatihkan kepada para calon-calon Yesuit dan juga kepada Yesuit, ya, yang sudah formatus, sudah menjalani pendidikan, dan diharapkan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Seperti apa tuh, Romo? Saya tertarik sekali. Ya, jadi satu yang ingin saya sebut di sini adalah untuk menengarai adanya ilalang dan gandum adalah yang disebut Ignatius dengan meditasi dua panji. Meditasi dua panji. Dua panji atau dua bendera atau dua umbul-umbul begitu, ya. Di latihan rohani 142, Santo Ignatius akan memberikan bagaimana sih sebetulnya ilalang itu bertumbuh di dunia kita, atau yang nanti akan disebut sebagai ini benderanya setan. Oh, roh jahat. Roh jahat, ya, bagaimana roh jahat itu menanamkan ilalang, ya, di dunia ini. Jadi Ignatius mengatakan bahwa ada 3 strategi yang dipakai oleh roh jahat untuk menanamkan ilalang dalam diri kita atau di dunia ini, yaitu lewat keserakahan akan kekayaan, kemudian jatuh dalam kehormatan yang hampa, dan akhirnya jatuh dalam keangkuhan yang amat besar. Arogan, ya, Romo, ya? Menjadi arogan, betul. Jadi roh jahat itu menanam ilalang di dunia itu lewat hal-hal yang tampaknya baik, ya, yang belum tentu baik, tapi tampaknya baik. Jadi iblis itu menjerat manusia menurut Santo Ignatius, ya, dengan menawarkan hal-hal yang tampaknya saja baik, tetapi kalau tidak disikapi dengan bijaksana bisa menjadi jerat yang mematikan. Kekayaan, siapa yang tidak suka kekayaan? Betul, atau Romo. Uang, ya, siapa yang tidak suka uang? Dan kalau kita bicara mengenai uang, ini memang
ya susah ya. Semua orang butuh uang, semua orang mencari uang, semua orang pengen punya mobil, semua orang pengen punya rumah yang besar ya. Dan bahkan kalau Anda sudah punya uang banyak, Anda juga tetap nyari uang ya. Tidak bisa berhenti ya. Ini adalah jerat pertama. Kalau orang sudah punya uang, maka biasanya ya, karena keserakahannya itu, maka dia akan jatuh dalam vanitas, dalam mencari penghormatan yang kosong, yang hampa. Kalau Anda punya mobil mewah, mobil yang wah ya, bukan hanya mobil Innova ya, tapi mobil yang wah, Anda kan berjalannya lalu menjadi agak lain kan? Jalannya miring gitu, Romo. Soalnya kebanyakan cicilan. Kalau Anda punya mobil yang super keren begitu, bukan hanya Anda yang berjalan lain, satpam pun juga akan bersikap lain terhadap Anda kan? Lebih menghormati. Lebih menghormati. Nah itulah kehormatan. Ya, jadi ketika Anda punya uang banyak, Anda punya harta banyak, itu lalu Anda mencari kehormatan. Ini saya kira wajar ya, di mana-mana orang mencari kehormatan, dan kalau itu terus-menerus Anda ikuti ya logika itu ya, serakahkan uang, setelah itu kehormatan, maka Ignatius mengatakan hati-hati, kamu akan jatuh dalam keangkuhan yang amat besar, arogansi yang luar biasa, atau gampangnya Anda merasa diri seperti Tuhan. Anda punya banyak uang, Anda begitu kaya raya, Anda dihormati siapapun, maka Anda menentukan hidup, mati siapapun. Ya kan? Anda akan bersikap seperti dewa, seperti Tuhan kan, di depan sesama kan. Anda nggak peduli lagi, Anda bisa memecat, bisa membuang, bahkan bisa mematikan orang lain ya, karena Anda sudah punya uang, punya kehormatan ya. Anda punya semuanya. Jadi itulah ilalang yang kalau kita renungkan lewat meditasi dua panjinya Santo Ignatius ya, biasanya ada di sekitar kita. Itulah jalan tol, jalan besar ya, yang biasanya dilalui banyak orang, dipilih banyak orang, yang tanpa sadar lalu kemudian membuat mereka jatuh dalam logika uang, logika kehormatan, dan akhirnya arogansi tiada tara. Nah lalu bagaimana Ignatius mencoba mengajak kita menyadari gandum? Ya, ada logika sebaliknya. Maka dalam meditasi dua panji itu Ignatius mengajarkan orang untuk menyadari 3 strategi dari si jahat, dan menyadari 3 strategi yang ditawarkan oleh bendera Kristus, umbul-umbul Kristus. Yaitu jalan pertama, kemiskinan rohani, setelah itu keinginan untuk direndahkan, bahkan dihina, kata Ignatius, sehingga akhirnya muncul yang namanya kerendahan hati. Kemiskinan rohani. Jadi memang jalan menuju keutamaan, jalan menjadi murid Kristus ini seperti dikatakan Yesus sendiri adalah jalan yang sempit. Ya, pintunya sempit. Pintunya kecil. Dan biasanya kalau saya naik motor ya lewat gang-gang yang pintunya sempit, yang gangnya kecil, biasanya terpaksa saya harus hati-hati. Ya kan? Kalau Anda naik mobil masuk gang yang sempit, Anda juga harus bergerak hati-hati. Jadi memang ini pintu yang butuh kewaspadaan, butuh kehati-hatian ya, supaya kita selamat. Pertama adalah kemiskinan rohani. Jadi Ignatius tentu tidak anti sama uang, tidak anti sama kekayaan ya. Yang dia tekankan adalah kemiskinan rohani. Maksudnya apa tuh, Romo? Maksudnya Anda boleh punya uang, Anda boleh punya rumah, Anda boleh punya mobil, Anda boleh punya apapun. Tetapi Anda mesti menyadari bahwa itu semua, kalau kata-kata yang bijak mengatakan, itu semua hanyalah titipan Tuhan. Ya. Saya selalu terkesan dengan orang-orang yang berani mengatakan itu. Bahwa rumah besar yang dia miliki, ini bukan rumahku, Romo, ini rumah titipan Tuhan. Ya, bahwa harta yang Anda miliki, itu adalah sekedar titipan dari Tuhan. Itulah kemiskinan rohani. Jadi dia udah mencapai yang ketiga nih kayaknya, Romo. Belum ya? Belum. Jadi orang kayak gitu belum tentu rendah hati ya? Belum sampai. Jadi sampai itu. Satu sisi kita bisa mengambil jarak dari apa yang kita punyai. Ambil jarak. Kemudian kedua, kalau kita sudah berani mengambil jarak, maka biasanya kita juga tidak akan mencari-cari penghormatan. Oh, baik. Ya, jadi kita mesti menanamkan, kalau dalam bahasanya Ignatius memang agak keras ya, keinginan untuk direndahkan. Ya, oke. Jadi bukan hanya detach ya, berjarak dari apa yang Anda miliki, tapi Anda juga tidak mencari-cari kehormatan.
karena kan masih bisa Anda mengatakan ini semua titipan dari Tuhan, tapi Anda merendahkan diri untuk menyombongkan diri Iya, kan. bisa. Kadang-kadang kan begitu kan. Nah ini enggak. Jadi dalam hidup sehari-hari Anda juga tidak akan menunjukkan kemewahan Anda, tidak akan menunjukkan gelar, status Anda, ya. Anda biasa aja, begitu, biasa aja. Dan bahkan kalau Anda kemudian tidak diperlakukan sesuai dengan jati status diri. Anda juga tidak komplain, tidak komplain. tidak marah. Nah, ini kan nggak gampang. Betul. Karena kadang-kadang kita bisa mengambil jarak dari harta kita, tetapi status. Iya, tetap ingin dihormati. Persis, ya Romo ya. Ya. Iya. Nah, Ignatius menekankan, tanamkanlah bahwa kamu juga ingin direndahkan, dianggap biasa. Dianggap seperti manusia biasa. Iya. Merendahkan diri. Atau kalau dalam bahasa kitab suci, jangan duduk di depan, tapi duduklah di belakang. Di belakang. Ingat kan perumpamaan itu ya? Itu ya Romo, yang orang berdosa menepuk dadanya itu. Ya. Dia duduk di paling belakang. Betul. Ya. Sehingga lalu dari situ, menurut Santo Ignatius, kalau kita berani memiliki kemiskinan rohani dan keinginan untuk direndahkan, maka pasti kita akan muncul yang namanya keutamaan kerendahan hati. Okay. Kita kembali menjadi manusia biasa, kita menjadi lebih solider, lebih terbuka, dan siap membantu ya kepada sesama. Yeah. Jadi inilah 3 metode untuk membalik 3 strategi dari si jahat tadi. Ya. Sehingga lalu kita diharapkan Santo Ignatius bisa menyerupai Yesus sendiri. Ya. Ini sangat menarik sekali ya Romo ya. Meditasi 2 panji. Jadi panji yang pertama itu melambangkan si jahat ya. Betul. Jerat dari si jahat itu atau ilalang. Kemudian panji yang kedua adalah melambangkan gandum. Ya. Yang adalah kebalikan dari apa yang strategi jadi si jahat itu. Panji dari Yesus Kristus sendiri. Panji dari Tuhan Yesus ya. Baik Romo. Nah Romo, kalau mengikuti meditasi ini Romo biasanya apakah dilakukan setiap hari atau ada event-event khusus dan usia berapa Romo yang sudah mulai boleh mengikuti ini? Ya, jadi meditasi atau latihan-latihan dari latihan rohani yang dibuat Santo Ignatius ini hanya salah satu bagian saja. Oh, hanya salah satu bagian. Saya kutipkan satu aja. Iya. Tentu dilakukan pada waktu latihan rohani. Iya. Artinya pada waktu retret 30 hari yang dijalankan oleh calon-calon Yesuit dan para Yesuit ya. Pada retret besar di novisiat. Iya. Dan ketika kita tersiat atau kapanpun ketika orang hendak menjalankan latihan rohani. Jadi secara spesifik itu dilakukan pada saat latihan rohani, pada saat retret. Ya, kita diajak menimbang, memikirkan ya hidup kita dan menelaah kebenaran dari uraian yang dibuat oleh Santo Ignatius ini. Oh ya, baik Romo. Kalau usianya mulai dari remaja bisa barangkali Romo ya? Usia, kalau untuk frater-frater SY biasanya 19 tahun sudah bisa ya. 19 tahun sudah bisa ya Romo ya? 20 tahun sudah bisa. Tentu mungkin kedalamannya akan berbeda, manakala Anda melakukannya pada usia yang lebih maju. Lebih maju misalnya kalau kita Yesuit itu setelah tersiat. Artinya tersiat itu umur-umur katakan 5 tahun, 6 tahun setelah tahbisan. Jadi umur 35, 40 tahun. Nah, itu tentu lebih dalam ya, Romo ya. Selain 2 meditasi 2 panji ini Romo, apakah ada jenis meditasi lain yang diajarkan oleh Santo Ignatius? Ya. Jadi Santo Ignatius Loyola yang kita rayakan hari ini menuliskan apa yang dia jalani ya. Iya. Jadi sebagai awam waktu itu dia mengalami banyak peristiwa dalam hidupnya. Iya. Sebagai tentara terluka, kemudian ambisi-ambisi duniawinya hilang atau dia taklukkan, lalu dia ubah menjadi ambisi untuk mengikuti Kristus, lalu dia bertapa, dia melakukan puasa, seperti abad pertengahan lah, abad 16 ya. Iya. Lalu dari pengalaman-pengalamannya itu kemudian dia tuliskan ya, Iya. menjadi latihan rohani. Maka ini adalah sebuah buku untuk dipraktekkan. Untuk dipraktekkan. Ya. Jadi ada latihan-latihan nanti yang dibuat dengan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Baik. Tetapi ini hanya istilah ya, bukan kok 1 minggu 7 hari, Iya, bukan. iya. Jadi istilah di mana kita diajak melihat kasih Tuhan, kita diajak melihat kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita, lalu kita diajak mengikuti Yesus, Yesus yang berkarya dan Yesus yang menderita. Iya. Untuk akhirnya kita juga diajak mengikuti Yesus yang mulia. Iya. Dan terakhir kita diajak mengkontemplasikan tentang bahwa semuanya adalah cinta
Allah adalah cinta, sehingga ketika kita keluar dari retret 30 hari, kita lalu mempraktekkan, karena menurut Ignatius cinta harus dilakukan dalam tindakan. Kita mempraktekkan dalam hidup sehari-hari, sehingga ketika kita sudah berproses selama 30 hari mengikuti latihan-latihan itu, akhirnya diharapkan semua tindakan kita hanyalah demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Tentu ini semboyan dari Serikat Yesus ya, ad maiorem Dei gloriam ya, semuanya adalah demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Karena kita sadar bahwa semua yang kita lakukan hanyalah upaya membalas cinta Tuhan itu sendiri. Ya. Tidak ada macam-macam ya meditasinya. Ada macam-macam ya Romo ya. Tetapi memang yang saat ini Romo jelaskan kepada kita semua adalah meditasi 2 panji tadi. Betul. Ya. Romo ini sangat menarik sekali Romo apa yang sudah Romo sampaikan. Saya mau bertanya nih Romo tentang yang jerat dari si iblis itu Romo ya. Ya tampaknya cukup menyeramkan ya Romo. Tadi Romo bilang jerat iblis itu kelihatannya baik, kelihatannya menyenangkan, tetapi ternyata merusak pada ujungnya. Bisa merusak pada ujungnya. Kalau yang mengenai ini Romo, taraf yang udah terakhir dilakukan oleh iblis itu keangkuhan atau arogansi. Ya, apakah ini juga bisa menyerang, maksudnya orang yang bukan bergelut dalam sekuler? Dalam arti misalnya dalam pelayanan. Dalam pelayanan ya. Kan ada istilah sombong rohani gitu ya Romo ya. Sama nggak ini? Ini jerat iblis juga bukan Romo? Sombong rohani. Ya, jadi kalau sombong rohani mungkin masuknya itu pada, jadi bukan dalam logika kekayaan, kemudian kehormatan ya. Tetapi mungkin dalam keserakahan itu sendiri ya, keserakahan. Kan kekayaan ini tentu yang dikatakan di sini adalah kekayaan dalam arti fisik ya, uangnya. Iya. Tetapi kita juga bisa juga ya kekayaan dalam arti ilmu. Iya, kekayaan dalam arti pengetahuan. Iya. Kekayaan dalam arti kalau Anda sudah baca kitab suci lebih banyak ya. Udah khatam berkali-kali gitu Romo. Berkali-kali. Atau kalau saya misalnya saya belajar filsafat ya, nah punya ilmu filsafat begitu ya. Nah itu kan logikanya kurang lebih sama. Iya. Ya, kalau kita merasa punya ilmu, lalu kita biasanya mencari kehormatan hampa. Iya. Ya. Jadi saya ingin dihormati bukan karena mobil, bukan karena rumah, bukan karena rekening bank saya ya, tetapi karena ilmu-ilmu saya. Loh, saya ini sudah S3 loh, kamu kayak gitu ya. Betul. Jadi saya kira dalam hal rohani pun kalau kekayaan rohani itu diperlakukan seperti ini ya, seperti kekayaan material begitu ya, kita bisa jatuh ke dalam keangkuhan. Ya, arogansi, ya, kesombongan rohani. Dan tentunya ini bagi yang pelakunya sendiri mungkin tidak merasakan hal itu, tetapi bagi lingkungan sekitarnya mungkin. Betul. Yang bisa melakukan itu semua ya Romo ya. Menilai maksud saya. Jadi itu kan susahnya ya. Baru nanti seperti dalam bacaan pertama tadi itu loh. Baru kalau kita kemudian terkena sesuatu, ya kan? Kita entah itu dipecat dari jabatan, entah itu lalu kita kena hukuman dari tarekat, entah lalu dalam hidup perkawinan kita menjadi kacau ya. Nah baru kalau kita ngalamin begitu, kita disadarkan bahwa kita sudah masuk dalam jerat seperti ini. Iya. Dan seringkali ya berat ya kalau sudah masuk seperti itu. Lalu kita hanya bisa mengeluh seperti Yeremia. Seperti dikatakan Yeremia tadi itu. Menyadari kesalahan kita, tapi ya semoga kalau kita punya iman yang kuat, iman yang terdidik, lalu kita masih bisa berharap. Masih bisa berharap ya. Nah baru kemudian kalau Anda ingin bertobat, Anda ingin memperbaiki diri, pakailah jalan yang ditawarkan oleh panji-panji Kristus, ya, umbul-umbul Kristus. Umbul-umbul Kristus tadi ya. Ya baik Romo, terima kasih Romo. Romo, tampaknya waktu terus berjalan dan tanpa terasa kita harus segera undur diri dari tengah ruang pendengar semuanya. Namun sebelumnya apakah Romo bisa membuat satu kesimpulan Romo dari bacaan pertama dan bacaan Injil ini yang akan menjadi rema buat kehidupan kita semua? Ya. Jadi bersama Yeremia kita disadarkan bahwa hal buruk bisa menimpa diri kita dan kita tahu itu karena kesalahan-kesalahan kita juga ya. Itu semacam dimensi ilalang yang ada hadir di dalam diri kita dan kadang-kadang membuat kita masuk dalam situasi-situasi yang memang buruk yang harus kita alami, harus kita tanggung. Saya berharap manakala hal itu terjadi tentu kita tidak
putus asa, Iya. kita masih bisa berharap kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita ingin hidup maju, berkeutamaan, kita bisa mengikuti saran dari Santo Ignatius, yaitu memberikan perhatian kepada gandum. Iya. Ya, artinya kita memperhatikan kehidupan Yesus, panji-panji Kristus, kita berani mengambil jarak terhadap apa yang kita miliki, ya, bersikap memiliki kemiskinan rohani, supaya kita kemudian juga tidak takut direndahkan, Iya. sehingga kita bisa menjadi orang yang rendah hati, dan dengan demikian bisa menjadi pengikut Kristus yang baik dan berguna bagi sesama kita. Amin. Ya, baik, terima kasih Romo Setio. Mari Romo, kita tutup acara kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo dan juga sekaligus memberikan berkat buat kami semua. Baik, marilah kita persiapkan diri dan kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Raja dan Junjungan kami, Engkau telah datang memberikan teladan kasih. Kami hendak mengikutimu, hendak mempraktekkan kasih-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami dalam menjalani hidup hari ini, agar kami mampu membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang tampaknya baik. Mengikuti teladan Santo Ignatius hamba-Mu, berilah kami roh-Mu, agar dalam apapun yang kami lakukan, kami selalu hanya melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Dan semoga kita sekalian senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada